pengen diurusin, anaknya nggak mau ngurusin, gimana kami bisa? Gimana Pak? Anaknya udah dikasih orang lagi kecil tuh. Usia kiraan dari fakta ini kanan. Ada bayi ya, bayi. Dunianya cacat. Emaknya meninggal bapaknya sendiri. Sekarang udah cukup, pengen diurusin sama anak. Nah, nggak mengakui, bukan mau mengakui, nggak mau mengakui, tapi pengen ingat sama orang tua itu. Jadi gini Pak, kita beramal itu penilainya adalah Allah ya. Ketika kita berbuat baik, jangan sampai kebaikan kita dipengaruhi oleh perbuatan orang. Jangan sampai kita berbuat baik kepada saya karena dia berbuat baik ke saya. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada si B karena dia berbuat jahat kepada saya. Berarti kita belum sampai pada derajat ikhlas. Sedekah kepada istri sama Pak sedekah. Jangan jadi orang yang tertipu. Sama teman meroyal, nongkrong bareng, traktir rokok, traktir kopi, istri minta uang jajan malah dikasih. Zolim. Itu kan begitu ya. Teman minta rokok kasih, anak minta jajan nggak dikasih, zolim itu. Tafadil ismat, cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia itu menyia-nyiakan orang yang semestinya menjadi tanggung jawab dia. Tafadil mar'i isman, cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia tidak berikan nafkah kepada orang yang mestinya wajib diberi nafkah. Maka jangan salah ya. Sekarang kan banyak orang sakit semangat sedekahnya, sedekah ke ini, sedekah ke ini, istrinya kekurangan, anaknya kekurangan. Nabi nggak suruh begitu, suruhnya wadda biman takut. Bahkan kata Nabi, anak-anak muda bekerjalah kamu, minimal buat diri kamu sendiri biar kamu gak meminta-minta. Kalau sekiranya cukup untuk keluarga kamu, kalau cukup juga untuk kerabat kamu, kalau cukup juga baru kamu lagi tahu kemana lagi mesti ditasarufkan uang itu. Jadi sedekahnya wadda biman takut. Bahkan sedekah kepada kerabat dua pahalanya Pak, pahala sedekah sama pahala menjalin silaturahmi, termasuk kepada orang tua kita. Wajib. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian arifin, bahkan ketika kita itu ditanya, kamu tuh cinta nggak sama Allah, maka diam, jangan menjawab. Jadi orang nanya, kamu cinta nggak sama Allah? Diam. Atau Fudail bin Iyad. Karena kalau kita jawab, saya cinta sama Allah, sifat kita tidak menunjukkan kita tuh seorang pecinta. Ibadahnya masih males-malesan, masih begini, sama fakir miskin masih abai. Tapi kalau kita bilang tidak, kafarta, kamu kufur. Maka kalau ada orang bertanya, kamu cinta nggak sama Allah? Diam saja. Karena kalau kita jawab, jawaban itu butuh pembuktian. Ya. Dan juga termasuk kita cinta kepada Allah itu tidak ada cara yang paling mudah untuk mendapatkan cinta kepada Allah kecuali kita melakukan apa yang sudah Allah fardukan untuk kita. Sholat fardu, puasa fardu itu nggak perlu kita wirid-wirid yang lain. Cukup kita melakukan ibadah yang sudah difardukan, lalu kita tambah dengan kesunahan. Apa kata Rasulullah? Itu pun sudah bisa menjadi peluang kita jadi kekasih Allah, jadi walinya. Sebab tidak ada perkara yang paling Allah cintai melainkan orang itu melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan sebaliknya kata Nabi, Nabi berwasiat kepada Imam Ali, ya Ali, walil ahmaqi salasu alamatin. Hai Ali, orang bodoh itu, ahmaq itu orang bodoh, itu 3 cirinya. Kan kita dibilang orang bodoh sama manusia marah.
Tapi kata Nabi, walil ahmaki salasu alamatin. Orang bodoh itu 3 cirinya. Yang pertama, at-tahawwanu bi faraidillah. Nganggap enteng dengan kefarduan Allah. Nganggap enteng dengan salat fardu, nganggap enteng dengan puasa fardu, nganggap enteng dengan zakat fardu. Itu ciri orang bodoh kata Nabi. At-tahawwanu fi faraidillah. Nganggapnya enteng saja. Sholat anggapnya gampang, nggak perlu belajar. Wudhu anggapnya gampang, pasti bisa. Padahal dia nggak tahu mana rukun wudhu, mana sunnah wudhu. Udah 50 tahun belum bisa bedakan mana sunnah sholat, mana fardunya sholat. Syarat sah sholat kita bisa membedakan mana fardu, mana rukun. Wudhu kita diterima, kita bisa membedakan mana rukun wudhu, mana sunnah wudhu. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kita cari. Allah tuh nyuruh kita wudhu, cari ilmunya. Datang ke Ustaz Umar, gimana cara wudhu yang baik? Ya kita bisa, Pak. Tidak lama, paling nggak seminggu privat selesai. Ya Ustaz Umar ya. 3 hari kan? 3 hari kan? 3 hari. Tapi kalau sampai kita abai at-tahawwanu fi faraidillah, karena kita nganggapnya enteng saja, Pak. Pikirannya kita akan hidup selama-lamanya, padahal kita hidup ini ada batas akhirnya. Mau nggak mau nanti kita meninggal semua. Mau nggak mau pasti kita meninggal semua. Yang kedua kata Nabi, ciri orang ahmak itu kasratul kalam fi ghairi dzikrillah. Banyak ngomong tapi omongannya tidak zikir sama sekali. Kalau ngobrol 2 jam sanggup, Pak. Baca tahlil, aduh kelabakan baru 100 kali. Nah, ya, jadi kasratul kalam fi dzikrillah, banyak ngomong yang bukan zikir kepada Allah. Bahkan di waktu zikir masih sempat ngobrol. Waktu sholat Jumat, Pak, setengah 12 kita ke masjid, masih sempat ngobrol di dalam masjid. Itu waktunya waktu zikir. Khotib lagi ngomong, kita masih sempat ngobrol. Coba orang bodoh banget. Khotib lagi ceramah, lagi khotbah, masih sempat ngobrol, nanya perkara dunia. Padahal kan bila udah ngingetin, idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallam ahadukum wa ma yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata. Kalau khatib lagi khutbah naik mimbar, maka jangan ngomong kepada siapapun. Siapa yang berbicara fala jum'ata, maka dia nggak dapat Jumat, mesti pulang dia zuhurnya. Bahkan kalau ada temannya ngobrol, lalu kita ngomong, diam, kita nggak dapat Jumat, mesti diulang zuhur. Atau khotib lagi ceramah, kita nyindingin karpet, diginiin aja. Itu termasuk lagho. Zaman Nabi main-main dulu kan masjid itu nggak ada keramik. Main-main kerikil ketika khotib lagi khutbah itu bisa termasuk lagho. Kayak karpet. Tapi ada loh Pak yang sempat-sempatan bawa HP. Khotib lagi ceramah main HP. Ada itu ya. Gusti, apa nggak tahu ilmunya? Kenapa atawuhu di faraidillah? Karena nganggapnya enteng aja dengan kefarduan Allah. Yang penting datang ke masjid, nggak tahu dia nggak baca. Yang ketiga kata Nabi, ciri orang ahmad itu at-ta'anu, suka melaknat orang, suka mencaci maki. Padahal ketika kita mencaci maki, ketika melaknat, maka akan kembali kepada diri sendiri. Wasuhbatul hadi asyarah, cabang iman yang ke-11, al-khawfu min adabillah, takut kepada azab Allah. Makanya habis salat kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Pak. Karena artinya ya Allah jauhkan kami dari azab neraka 7 kali. Karena neraka itu punya 7 pintu. Mesti kita ada rasa takut, khauf kepada azab Allah. Maka salah satunya dengan cara berusaha sekuat tenaga meninggalkan maksiat. Kita cari zikir-zikir yang sekiranya bisa menghapus dosa-dosa.
Kata Nabi, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata maratin 100 kali khutat khotoyahu wa yukana misla zabdil bahri. Siapa yang mengucapin subhanallah wa bihamdihi 100 kali, Allah ampuni kesalahannya hari itu, meskipun kesalahannya itu seperti buih di lautan. Ya cari subhanallah wa bihamdihi. Ya kan cari tanya itu. Selain dia kejar Allah dengan cara berbuat baik, dia juga coba untuk menghapus dosa-dosa. Wasuhbatu saniyata asyar arroja di rahmatillahi ta'ala. Cabang iman yang ke-12 adalah roja. Kalau tadi khauf, sekarang roja. Berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu bagian. Kata Allah, hai hambaku yang melampaui batas, kamu jangan putus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, Pak. Sebesar apapun dosa kita, selama kita masih punya kesempatan bernafas, itu tandanya Allah sayang sama kita. Coba, sebesar apapun dosa kita. Nabi pernah menceritakan ada orang yang membunuh 100 jiwa. Tukang begal udah membunuh 100 orang, lalu dia tobat, Allah terima tobatnya. Dan bukankah dalam Al-Quran Allah gamblang mengkisahkan kisahnya Nabi Adam alaihissalam? Coba ketika kita baca kisahnya Nabi Adam, apa yang diceritakan? Nabi Adam berbuat dosa, memetik buah khuldi, lalu terusir dari surga. Tapi begitu terusir dari surga, diberikan kalimat oleh Allah, sehingga Nabi Adam baca kalimat itu dan fataba alaih, Allah terima tobat. Allah juga mengkisahkan kisah nabinya Nabi Musa, berdosa lalu bertobat, Allah ampuni tobatnya. Allah kisahkan nabinya bernama Yunus bin Matta, berdosa karena meninggalkan kaumnya, ditelan sama ikan, lalu dia baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, diampuni. Terukir dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Biar kita tuh nanti Allah menghujah kita, sehingga nanti di akhirat, kenapa kamu masuk neraka? Aku berdosa ya Rabb, kenapa kamu gak tobat? Hambaku Adam, kan tertulis dalam Quran, dia juga berdosa tapi tobat kan, dan aku terima. Kenapa kamu gak tobat? Apa jawaban kita? Hambaku Yunus, kan ada dalam Quran, dia berdosa tapi bertobat, aku terima tobatnya. Apa jawaban kita? Kenapa kamu gak bertobat? Kalau Allah tanya begitu, padahal udah dikasih kesempatan, usianya panjang, kenapa kamu gak bertobat? Coba, Allah sayang betul kita. Makanya Allah sudah tetapkan dalam dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengasih. Syaratnya tobat itu bisa diterima, Bapak. Kata Nabi, kullu ummati mu'affa, setiap umatku diampuni illal mujaharun, kecuali orang yang menyatakan. Jadi kalau kita udah berbuat dosa, Pak, simpan dosa itu jadi rahasia antara kita sendiri. Kalau dosa itu kemudian kita ceritakan, maka pasti gak diterima Tuhan. Jadi Allah akan mengampuni setiap dosa selama ketika kita berdosa itu, lalu kita tutupin betul dosa itu, nggak ngorek-ngorek lagi, nggak cerita kepada siapapun, lalu kita bertobat kepada Allah, maka pasti diterima. Nabi Adam berbuat salah, satu kesalahan yang memetik buah khuldi, karena dibujuk sama setan. Kenapa Nabi Adam bisa terpedaya sama setan? Karena setan bersumpah atas nama Allah. Demi Allah Adam, saya itu sayang sama engkau, saya pengen engkau itu jadi penghuni surga selama-lamanya. Demi Allah Adam, kata setan. Maka Nabi Adam, saya enggak nyangka ya Allah, ada orang yang berani mencatut namamu untuk berdusta. Jadi Nabi Adam percaya sama iblis karena bawa-bawa nama Allah. Lalu dikisahkan berdosa. Maka tobatnya
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga orang yang berdosanya banyak, udah berzina, udah membunuh, udah mencuri. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-Ku yang melampaui batas, jangan berputus asa. Selama kamu masih hidup, Allah ampuni semua dosamu jami'an, semuanya. Cuma kitanya mau udah bertobat, itu saja. Dulu ada seorang ulama, setiap kali ada orang curhat kepadanya selalu ditakut-takutin. Wah, dosamu besar, dosamu begini, gak bakal diampuni. Dia enggak kabarkan tentang kemahabesaran Allah Rahman Rahim Allah. Begitu ulama ini meninggal dunia, pahalanya kan besar karena ibadahnya lama. Ketika dia bertanya, ya Rabb, ke surga mana aku menempat? Kata Allah, tempatmu di neraka. Kenapa ya Rabb? Karena kau tidak mengabarkan akan kebesarannya ampunanku kepada hamba-Mu yang berdosa. Jadi kalau anak kita bersalah, Pak, maafkan. Jangan diungkit-ungkit kesalahan anak. Takutnya Allah tutup pintu surga dari kita. Kamu anakku bersalah, udah minta maaf, diungkit lagi. Wasubbatu salisata asyar tawakal. Cabang iman yang ke-13 tawakal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakalah kamu kepada Allah kalau kamu itu beriman. Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah. Setelah kita bekerja, berdoa dengan maksimal, baru kemudian kita tawakal. Jadi tawakal itu ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Datang orang sahabat nemuin Nabi masuk masjid naik onta, enggak diikat, langsung dia masuk. Kata Nabi, kenapa ontamu enggak diikat? Saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Kata Nabi, ikat dulu untamu, baru tawakal. Ikhtiar dulu, usaha dulu, baru kamu tawakal. Jangan belum ikhtiar, belum usaha, lalu kita bilang, saya emang gak bisa ngaji. Tidak tawakal pasrah kepada Allah, salah. Kalau kita disuruh jadi pilot pesawat tempur, kita bilang gak bisa, wajar. Yang ngajarin gak ada. Tapi kalau kita nggak bisa baca Quran, lalu kita bilang saya nggak bisa, nggak wajar. Ada Ustaz, ada Ustaz Hasan Basri, Ustaz Faisal, Ustaz Terbaik. Apa artinya? Tempat untuk belajarnya banyak, guru ngaji banyak. Tapi ketika kita berkata saya nggak bisa ya Rabb, apa alasan kita? Kalau kamu disuruh jadi pilot pesawat tempur bilang nggak bisa, wajar, nggak ada yang ngajarin, susah. Tapi zaman sekarang kita berkata saya nggak bisa ya Rabb, bukan karena kita nggak mau belajar. Wasubbatu salisa asyar tawakal. Jadi cabang iman yang ke-13 tawakal, berserah diri kepada Allah. Dan tawakal itu setelah ikhtiar. Rumusnya duit, Pak. Apa rumusnya? Duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, taknya tawakal. Jadi cari duit sebanyak-banyaknya. Doa, ikhtiar, tawakal. Kalau sudah baru kita tawakal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya nggak mau ngurusin, gimana? Gimana Pak? Anaknya udah dikasih orang lagi kecil itu. Kiraan dari partai bulanan. Ada baik ya, baik. Dunia nyata. Emaknya meninggal, tinggal bapaknya sendiri.
sekarang udah cukup, pengen diurusin sama anak. Nah, itu udah mengakui, bukan mau ngakui, nggak mau ngurusin, tapi pengen ingat sama orang tua itu. Berarti ada unsur dendam juga berarti sama ngurusin itu. Takut gimana gitu ya. Aku minta terakhir lah ya. Nah, Tapi pas dikasihnya itu anaknya itu sudah mengetahui. udah tahu biasa. Udah besar gitu. Udah rumah tangga lah. Oh, udah rumah Rumah tangga. tangga. Si bapaknya itu pengen diurusin. Enggak, ketika waktu diurus dikasihin sama orangnya itu anaknya itu Baru 3 tahun. oh berarti 3 tahun, berarti udah sedikit mengetahui ya berarti ya. 3 orang. Berarti ya jadi yang kedua itu 3 tahun. Jadi 3 tahun mah Iya, katanya ketika- sudah tahu ya. Iya. Bila ngelantarin nggak kasih nafas sampai rumah tangga itu. Ke rumah tangga ketika Nah, sudah pokoknya tahu anak nggak ngasih apa-apa, cuma sekedar anak kayak gitu. Biar udah tua pengen diurusin. Jadi gini Pak, kita beramal itu penilainya adalah Allah ya. Ketika kita berbuat baik, jangan sampai kebaikan kita dipengaruhi oleh perbuatan orang. Jangan sampai kita berbuat baik kepada kita karena dia berbuat baik ke saya. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada si B karena dia berbuat jahat kepada saya. Berarti kita belum sampai pada derajat ikhlas. Orang ikhlas itu Pak, dia memperlakukan setiap orang dengan kebaikan. Karena yang dia harapkan, dia dapat balasan dari Allah. Perkara orang tua kita dulu menelantarkan kita, Allah yang nilai ini loh contoh orang tua durhaka kepada anaknya. Itu urusan orang tua itu kepada Allah. Tugas kita kepada anak tetap berbakti, menghormatinya, meskipun orang tua kita dulu enggak menyayangi kita. Kita nanti orang nilai ini loh contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita dendam, kita sama saja dengan orang tua kita itu. Itu tuh ya. Jadi Allah akan menilai semuanya. Jadi kuncinya itu, jangan sampai perbuatan orang lain mempengaruhi kebaikan dan keburukan diri kita. Kepada orang tua itu, meskipun dia itu keadaannya kafir sekalipun, kita tetap disuruh lemah lembut. Meskipun beliau keadaannya kafir, tetap kita disuruh bersikap lemah lembut.